Ya, saudara-saudari, bagi yang belum kenal ya, mana tahu ada yang diajak temennya. Nama saya Biku Abijato ya. Abhijato ya, Abijato. Abi artinya tertinggi, Jato artinya kelahiran ya. Kalau diterjemahkan kelahiran yang tertinggi. Saya memaknainya di antara banyak kelahiran saya sejak kelahiran lampau, ini salah satu kelahiran tertinggi karena berkesempatan dan menjadi biku itu sulit. Sulit ya. Jadi yang kembali ke umat awam itu banyak. Hanya nggak dilaporin, saudara-saudari nggak tahu. Lupa, terlupakan ya. Tapi kalau yang udah lama jadi pengurus, dia renungin pelan-pelan jadi sadar. Ih, banyak ya. Ya. Bahkan kami kalau nggak renungin pelan-pelan nggak sadar. Karena pulangnya satu-satu. Ya, pulangnya satu, nggak ada kabar, berita. Nah, ternyata yang sulit melanjutkan kebikuan sampai akhir hayat itu banyak. Ya, jadi biku itu tidak segampang yang dibayangkan. Saudara-saudari, kelas hari ini ada di tangan Anda. Ya, nasib perjumpaan kita ada di tangan Anda. Good question, get the good answer. Betul ya? Kalau pertanyaannya bagus, acaranya bagus. Kalau pertanyaannya nggak bagus, ya acaranya biasa-biasa. Jadi Anda harus muter otak. Gantian. Karena saya lagi amsyong, Bapak Ibu. Nah, saya belum cerita kenapa saya amsyong ya. Saya kemarin dari Tarakan mau datang ke Jakarta. Pesawat jam 2.40. Ya, pesawat jam 2.40, direct flight cuma ada satu, Batik Air. Sisanya semua transit. Ambil direct flight. Berarti jam 1 sudah berangkat ke bandara. Betul ya? Jam 1 siang, hafal ya? Berangkat ke bandara. Sampai di sana Bapak Ibu Saudara, pesawatnya sudah di depan mata. Tiba-tiba rusak pesawatnya. Nah, berani naik enggak? Nggak berani naik ya. Diperbaiki di depan mata kita. Jadi saya lihat, ini operatornya ini semuanya bingung gitu. Mau declare delay, nggak berani. Nggak declare, udah lewat. Ya, saya lihat, mekaniknya banyak sekali. Ini rusak ini pesawatnya ini. Rusak ini. Dalam hati saya berpikir, besok saya ngisi patidana di Pusdiklat. Kalau rusak pesawatnya, saya yang dipatidanakan ini. Ya, tadi pagi isi patidana. Rusak ini pesawatnya. Ternyata benar. Mereka tidak sanggup memperbaiki dalam waktu singkat. Ya, ditarik ke gudang, ibaratnya begitu, tempat memperbaiki. Akhirnya, Bapak Ibu Saudara, pesawat kami nggak ada. Bukan delay lagi. Nggak ada. Ya, tapi mereka tetap mau menerbangkan kita ke Jakarta. Karena cuma ada satu penerbangan langsung. Nggak ada lagi. Anda tahu saya terbang jam berapa? 11 malam. Nah, 11 malam. Jadi saya rekor di airport salah satu yang paling panjang ya. Jam 1.30 siang sampai 11 malam. Udah di pesawat juga belum jalan. Nah, di pesawat juga agak lama ya. Banyak hal yang perlu mereka siapkan. Akhirnya terbanglah. Nah, dengan kelelahan letihan. Dalam hati saya, besok ada 2 tugas. Semoga jangan tepar gitu ya. Terbang. Beruntung sekali. Beruntungnya apa? Saya begitu letakkan kepala saya di kursi depan, ketiduran. Bangun sudah. Nah, sudah ini persiapan landingnya. Syukur. Badan saya dapat istirahat 2 jam. Kenapa? Kalau kita capek, badan nggak mau istirahat, bisa sakit. Betul ya? Ya beruntung sekali, saya ketiduran. Syukur. Nggak terlalu capek. Tadi saya diantar ke Paulus juga selama di mobil, rebahan aja saya. Tidur aja. Ya, nggak banyak kongko. Ya, tidur aja. Lalu saudara-saudari, tiba di airport, belum selesai perjuangan. Ya, masih harus ke Pusdiklat. Sampai di Pusdiklat jam 2 pagi. Ya. Jadi ini tulang ngilu semua. Ya, tapi enggak apa-apa. Tetap semangat ya.
Saudara-saudari, siap-siap. Ini inspirasi terbaik saya sore hari ini untuk saudara-saudari yang sudah datang menerjang badai ya. Harap Anda ingat seumur hidup. Ya. Begini. Anda harus bisa membedakan insinyur dengan pembalap. Ya. Anda harus bisa bedakan insinyur dengan pembalap. Atau Anda boleh bedakan insinyur dengan seorang supir yang handal. Anda harus bisa bedakan ekonom dengan pedagang. Ya, baik. Apa maksudnya? Seorang insinyur mesin, kalau Anda tanya tentang mobil itu, dia tahu setiap detail bagiannya. Dia tahu cara kerja diesel. Dia tahu cara kerja bensin. Saya sampai hari ini busi gimana cara kerjanya, saya juga enggak tahu. Ya. Insinyur dia tahu semua. Kalau dia insinyur otomotif, kuliah di Jerman. Magangnya di BMW atau Mercedes-Benz. Luar biasa ya. Dia tahu semua detail mobil. Apa pasti dia supir yang handal? Belum tentu. Kalau dia kuliahnya di Jepang, seumur hidup dia naik bus. Betul ya? Orang kuliah di Jepang nggak mungkin beli mobil. Nah, seumur hidup dia naik bus. Nah, begitu kita minta dia naik mobil, dia bilang apa? Ini mundur gimana ya? Begitu ya. Nah, Anda disampai gemetaran lah ya. Ini S3 otomotif, tapi dia nanya Anda mundur yang mana ya? Terus, ini close rem. Nah, ngerti maksud saya ya? Yang kedua, ekonom dengan pedagang. Ekonom, PhD, lulusan Australia, lulusan California, kuliahnya 10 tahun, 15 tahun, kita tanya dia semua masalah perekonomian, dia tahu. Ayah ibunya pedagang di daerah. Pedagang di daerah, apa aja dijual? Belum tentu loh, seumur hidup. Dia bisa ngalahin harta ayahnya. Ngerti maksudnya? Ya. Bahkan bisa aja dia pulang, dia bingung gimana cari uang. Ya, Anda harus bisa membedakan insinyur dengan supir yang handal. Ekonom dengan pedagang. Yang mana yang bagus? Yang mana yang bagus? Mungkin ada 3 jawaban. Ya, setidaknya 2 jawaban. 1, masing-masing bagus untuk bidangnya. Betul ya? Ekonom jadi penasihat presiden. Penasihat presiden kalau dia ambil pedagang jadi penasihat presiden, ambil pedagang telur jadi penasihat, negara runtuh. Betul ya? Negara runtuh. Nah, negara sebegitu besar, duit ribuan triliun. Dia harus tahu. Nah, akhir-akhir ini lagi viral. Biarpun saya biku, kalau udah viral muncul di berbagai tempat kelihatan juga. Tarif. Betul ya? Nah, tarif Amerika. Coba nanya pedagang peternak terbesar di Sumbawa gitu. Dia nggak ngerti tarif ya. Kecuali dia sangat rajin belajar ekonomi. Nah, bahkan mungkin pemilik tambang besar belum tentu bisa paham 100% masalah ini di level negara. Ekonom bagus sebagai penasihat ekonomi. Pedagang bagus sebagai bidangnya. Jadi jawaban yang pertama, keduanya bagus bagi masing-masing bidang. Jawaban kedua, keduanya tidak bagus kalau salah bidang. Ya, kalau salah bidang. Dia pikir S2 NYU, New York University, pulang dia bisa pegang bisnis papanya, ambruk. Apalagi kalau dia sombong. Papa tahu apa? Saya kuliah Amerika. Oh, dia nggak tahu. Kuliah sama bisnis mah beda. Betul ya? Harusnya saya selalu kasih nasihat kalau orang anak muda kuliah luar negeri pulang ke Indonesia, saya bilang, kamu harus lihat papamu itu lebih dari S3. Nggak percaya? S3 berapa tahun?
S3 di Eropa itu cuma 10 tahun. Bahkan bisa kurang. S1 mereka 3 tahun. Master ada yang setahun. S2 3 tahun. 7 tahun. Papamu di bisnis berapa lama? Mungkin 35 tahun, Bante. Nah, lu lihat kan? Itu 5 kali lipat pengalaman. Betul? Kamu harus lihat papamu seperti 5 kali S3. Kenapa, Bante? Ambil semua ilmunya. Gabung sama ilmu Anda. Anda akan jadi jauh lebih pintar. Tapi kalau dia nggak mau humble, nggak mau rendah hati, dia pikir dia lebih hebat dari ayahnya, begitu pegang bisnis ayahnya, goyang. Pernah dengar cerita anak pegang bisnis ayahnya goyang? Nah, ini real story. Betul ya? Nah, baik. Lanjut. Insinyur, supir yang handal. Ekonom, pedagang. Apa maksud Bante? Ya. Masih fokus Bapak Ibu Saudara? Maksud saya adalah pengetahuan Dharma dan hidup yang bahagia. Dapat logikanya? Pengetahuan Dharma dan hidup yang bahagia. Apakah menjamin teori Dharma sangat lihai? Pasti keluarga harmonis? Ngerti maksudnya ya? Kadang belum tentu loh, kadang. Mudah-mudahan iya. Kadang belum tentu. Kenapa begitu? Pakainya tidak pas. Hanya itu aja kok. Pakainya tidak pas. Sekarang saya ingin ajak Anda, karena Anda semua perumah tangga, bagaimana Bante pakainya biar pas. Anda bayangkan seorang pedagang yang cukup pinter di ekonomi. Gak ada yang bisa hentikan dia. Ngerti? Seorang pembalap yang mengerti mesin. Gak ada yang bisa hentikan dia. Ya, saya ingin Anda menjadi orang yang sangat handal dalam berkehidupan. Bahasa Hokkiennya gao chou lang. Ya, gao chou lang. Pinter jadi manusia. Dan punya pengetahuan Dharma. Anda berhasil dimanapun. Tidak terhentikan. Begitu ya? Saudara-saudari sangat beruntung datang ke wihara di Baratana. Ada Bante Damadiro. Bertanya apa saja beliau sanggup menjawab. Tapi Anda harus lihai memakainya. Begitu ya? Supaya Anda gao chou lang. Kenapa? Karena Anda tidak jadi biku. Anda tidak jadi biku. Setinggi apapun dharma Anda pulang hadapi mertua. Betul ya? Anda pulang hadapi siapa? Anak Anda. Ada yang dapat anak baik, ada yang dapat anak rebel. Rebel itu apa? Berontak. Dikasih tahu apa aja enggak gitu. Dikasih tahu apa aja enggak gitu. Ya. Anda harus hadapin itu. Anda yang jualan hadapin pelanggan. Anda yang kerja hadapin kolega. Hadapin teman kerja. Ya. Jadi karena Anda umat perumah tangga, saya pikir lebih logis Anda jadi supir yang handal. Gitu ya. Yang Anda bawa apa? Yang Anda setir apa? Hidup Anda. Hebat ini, ada bahasa Hokkiennya. Bahasa Indonesianya nggak ada. Gao chou lang. Ya. Ya, nggak tahu itu diterjemahkan jadi apa, nggak tahu. Baik. Terakhir, setelah itu tanya jawab. Contoh. Dia menjadi seorang suami. Anak 4. Ya. Istri 1. Istri jangan 4 ya. Anak 4. Istri 1. Tiba-tiba ekonomi sulit. Contoh ya. Terus dia bilang begini. Gak apa-apa lah. Anicca. Ya anak nggak makan anicca. Anaknya pulang. Pak, guru minta ini, lause minta
beli satu set ini alat laboratorium apa? Aduh, ekonomi lagi susah. Nggak usah beli lah. Nggak usah beli, dihukum Pak. Nggak apa-apa, itu duka. Ngerti maksud saya? Kalau dharma, Anda salah pakainya, jadi bumerang loh. Ya. Itu orangnya yang salah, bukan dharmanya. Memang benar Sang Buddha ngajari anicca. Memang benar Sang Buddha ngajari dukkha. Harusnya ketika dia sebagai ayah, yang dia gunakan apa? Dharma Sang Buddha untuk berkeluarga dengan baik. Sigalo Wada Sutta. Betul? Ya. Jadi ayah yang baik seperti apa, anak-anak yang baik seperti apa. Ada masalah, dia ajari anaknya apa? Kuat. Mental toughness, ya, batin kuat. Hadapi segala sesuatu dengan baik. Memilih topik yang benar dengan kejadian-kejadian di kehidupan, itu yang saya sebut supir yang handal, ya. Misalkan tadi kita cerita anicca, ya, barang yang sangat kita sayang itu rusak. Semua barang bisa rusak, ya. Kita udah jaga sebaik mungkin itu barang kesayangan kita, terus rusak. Bagaimana? Nah, keluarkan ilmu Anda. Ya, nggak apa-apalah. Apa boleh buat rusak? Anicca. Nah, itu baru anicca yang tepat, ya. Kita diganggu oleh orang, kita diganggu oleh seseorang. Keluarkan dharma Anda, tepat dengan kejadiannya. Apa itu? Atha loka dhamma. Ya, hidup ini kadang untung, kadang rugi. Kadang dipuji, kadang dicelah. Kadang kita dikenal, kadang tidak dikenal. Kadang merasakan nyaman, kadang merasakan sakit. Kalau kita dihina orang, dimarahi orang, ya, Anda bisa keluarkan mantra ini. Mantra itu artinya ucapan-ucapan yang indah. Itu arti mantra dalam bahasa Sanskrit yang sebenarnya, ya. Tapi saat ini mantra sudah jadi kalimat berkekuatan magic. Ya, tapi mantra dalam Sanskrit itu kalimat-kalimat indah. Anda diganggu oleh orang, Anda keluarkan mantra Anda, ya. Ya udahlah. Anda dihina orang. Nah, nafas masuk, nafas keluar. Sudahlah. Hidup. Kadang dipuji, kadang dicela. Supir yang handal. Anda lihat? Teorinya semua sudah dengar. Belum tentu pakainya pas. Begitu ya? Bisa menyocokkan dharma apa untuk situasi apa, dharma apa untuk situasi apa, itulah Anda supir yang handal, ya. Kenapa demikian? Karena Sang Buddha dulu mengajar, itu sebenarnya apa yang Sang Buddha ajarkan itu disesuaikan sama kebutuhan orangnya. Case to case, kasus per kasus. Tapi Bapak Ibu Saudara hari ini datang dengar ceramah bukan case to case. Tergantung judul ceramahnya apa. Betul ya? Ya, oleh karena itu Anda jadi punya PR, Anda koleksi banyak-banyak dharma ini dari para bante, tapi Anda harus pinter pakainya sesuai dengan keadaan. Ya, anumodana saudara-saudari, itu pembukaan 15 menitan. Silahkan mau tanya apa, silahkan. Ya. Tidak ada ya, sabe sata. Oh. Saya pikir selesai. Silahkan kok. Silakan. Cek. Ya, selamat sore Bante, nama budaya. Namo Buddhaya. Ya, nama saya Sugi Bante. Bante, saya ingin menanyakan, mungkin ini polemik yang sering terjadi di kalangan umat Buddha, baik saya sendiri mengalaminya ataupun mungkin Bapak Ibu teman-teman di sini yang mengalaminya, yaitu tentang membantu orang lain, Bante. Kita kan umat Buddha diajarkan untuk membantu orang lain. Nah, tapi seringkali terjadi ialah, misalkan kita membantu si A, membantu sekali, 2 kali, 3 kali, tanpa sadar si A ini jadi terbiasa meminta bantuan kepada kita, Bante. Atau mungkin sebenarnya kita juga mengkondisikan, kita membiasakan dia untuk terbantu oleh kita. Nah, jadi ya maaf kata, jadinya tuh terkesan apa-apa nyari kita, apa-apa butuh bantuan kita gitu. Nah, bagaimana kita sebagai seorang Buddhis membantu kebaikan atau membantu orang lain secara bijak tanpa harus membuat mereka nyaman atau gimana, Bante? Ya, Terima baik. kasih. Kosugi ya. Ya, pertanyaan bagus ya. Baik. Jawabannya
Membantu itu berdana ya. Berdana itu bukan hanya uang ya. Dana itu uang bahasa Indonesia. Kalau bahasa Pali, dana itu artinya pemberian ya. Memberi bantuan juga berdana. Jadi berdana, jawabannya sekadar berdana dengan kebijaksanaan. Selesai. Tetapi membahas ini yang agak panjang. Ya, karena bijaksana itu adalah hal yang sangat sulit dibahas. Sangat sulit dibahas. Itu adalah perpaduan dari pengetahuan, pengalaman, kepintaran ya. Jadi kata bijaksana itu sulit untuk dipahami oleh banyak orang. Kalau saya tiba-tiba nodong Bapak Ibu, bijaksana artinya apa, Bu? Bijaksana artinya apa, Pak? Anda bingung. Gak percaya? Nanti pulang, coba. Tapi saya mau kasih jawabannya, jadi udah gak bisa. Ya. Tapi yang bisa saya berikan itu ini. Bijaksana itu punya dua ciri. Satu, membawa manfaat dan menjauhkan dari kerugian. Ya, jadi itu ciri yang pertama dari bijaksana. Satu, membawa manfaat, menjauhi dari kerugian. Ciri yang kedua. Ciri yang kedua dari kebijaksanaan adalah selalu ngambil yang long term. Long term itu artinya apa? Yang jangka panjang. Orang bijaksana itu selalu ngambil yang jangka panjang. Maksudnya apa? Orang bijaksana itu rela sulit dan sakit di waktu yang singkat untuk manfaat jangka panjang. Itu ciri-ciri kebijaksanaan. Mari kita coba, benar apa enggak? Ada orang pintar berjudi? Ada. Isaac Newton aja berjudi. Ahli matematika. Padahal dia bisa ngitung. Dia sendiri kalah. Amsyong ya? Dia paling pintar hitung, dia sendiri kalah. Kenapa? Tidak bijak. Orang yang berjudi itu biasanya tidak bijak. Kenapa? Dia mau yang cepat, nggak mau susah yang panjang. Dia mau yang short term, yang cepat, yang instan. Orang bijaksana, saya saat ini susah nggak apa-apa. Nabung dia. Betul ya? Nabung. Ada penghasilan, nabung. Sudah kerja di luar negeri 8 tahun, belum kelihatan berduit. Pulang, mungkin sedikit diolok temennya. Kamu udah lama di sana, dapat apa? Enggak lah, masih berjuang. Orang nggak tahu. Duitnya semua ditabung. Betul? Karena dia punya cita-cita, saya pulang, saya mau buka toko. Contoh, dia berjuang di luar negeri 10 tahun. Sakit enggak Bapak Ibu? Susah enggak? Susah. Tapi begitu dia pulang, berhasil, sampai anak cucu dia bagus. Betul? Nah, Anda lihat, orang yang rela sakit dan sulit di jangka pendek, demi manfaat jangka panjang, itu adalah bijaksana. Itu sebabnya pintar tidak selalu bijaksana. Karena bijaksana itu sulit. Saya tambahin lagi. Pasti semuanya ngaku. Kalau Anda cek lab, keluar hasilnya, HbA1c, pradiabetes, ya, LDL tinggi, trigliserida tinggi. Logikanya ngerti nggak? Mulai besok makannya bayam, ngerti nggak? Ngerti ya? Ngerti. Semuanya lakoni nggak? Enggak. Beberapa orang lakoni. Kenapa? Dia rela susah di waktu yang singkat demi manfaat yang panjang. Ya, setiap dia mau ambil tempe goreng, mau lihat cucu. Betul ya? Mau lihat cucu? Mau main sama cucu? Saya pengen lihat cucu saya nikah. Dia mau ambil tempe goreng, jadi mentimun Bapak Ibu. Susah enggak? Susah, itu bijaksana. Orang pintar aja belum tentu lo bisa bijak. Karena bijak itu susah. Kalau pintar itu bawaan lahir, IQ itu bawaan lahir, ya. Itu gift, pemberian. Ya. Pemberian siapa Bante? Genetik. Nah, karena saya agama Buddha ya. Harus hati-hati jawabnya. Ya, yang ketawa berarti ngerti ya. Yang belum ketawa, pura-pura aja ketawa. Biar kelihatan ngerti ya. Ya. Bapak Ibu Saudara, lanjut. Jadi biku. Sama.
Jadi biku itu adalah sulit dan sakit di jangka pendek demi manfaat jangka panjang. Umur 20 sudah jadi biku. Bapak Ibu pikir gampang. Gitar saya letakkan. Saya les berapa tahun? ABRSM level 5. Les berapa tahun? Brazilian Jiu-Jitsu saya letakkan. Betul? Bisnis yang sudah bagus, letakkan. Berangkat ke Wihara Mendut. Pengorbanan Bapak Ibu Saudara? Pengorbanan. Sulit enggak? Sulit. Tetapi sudah 10 tahun saya jalani. Sekarang saya bahagia. Kenapa? Kemarahan berkurang sangat banyak. Kesabaran meningkat. Mampu menghadapi kebosanan yang orang lain sudah bosan, saya masih happy. Ya, delay jam 2 sampai jam 10, semua sudah stres, saya masih happy. Ya. Emak datang, Bante ayo ke istirahat aja, nanti datang lagi. Nggak apa-apa Bu, saya di sini aja. Masih lama Bante, 3,5 jam lagi. Ini beneran dalam pikiran saya. 3,5 jam itu sebentar. Ya, 3,5 jam itu sebentar. Dulu saya pulang dari Thailand, karantina di hotel 10 hari. Betul ya? Masa COVID. Keluar dari karantina, umatnya nanya, Bante di karantina bosen enggak? Enggak. Saya happy. Kok bisa Bante? Saya sudah di karantina bertahun-tahun. Betul ya? Nah, 10 tahun saya menjadi biku, saya merasakan sendiri. Semua skill yang disampaikan Sang Buddha beneran berkembang. Ya, keluarga saya pernah sakit, berat sakitnya. Lalu saya lihat, saya tidak terlalu bersedih. Gejolak batin saya hanya 10% mungkin, kalau mau dipersenkan. 8% mungkin. Masih tidur sangat nyenyak. Oh, saya masih ingat ya, waktu saya kecil, SMA, papa saya pernah kecelakaan, saya paniknya sampai kayak orang gila. Ya, karena sangat sayang sama papa saya. Sampai saya dimarahin dokter. Dokternya yang marahin saya. Kamu panik begini bisa nolong papamu enggak? Sampai saya dimarahin. Ya. Saat ini, begitu dengar kabar yang buruk, saya lihat batin saya sendiri. Kok tidak bergejolak ya? Wow. 10 tahun latihan benar-benar membawa hasil. Itulah bijaksana. Mengorbankan yang sebentar untuk manfaat yang panjang. Para biku mempersiapkan apa? Pencapaian kesucian. Bayangkan, begitu berjuang mencapai sakadagami, mencapai anagami, mencapai nibbana. Satu kehidupan yang dikorbankan, worth it enggak? Ya, itu bijaksana. Ya, baik. Saya belum jawab pertanyaan Kosugi ya. Kosugi udah nunggu sampai ngantuk ini. Ya, Bante, pertanyaanku belum dijawab. Baik. Jawabannya, Bante Utamo mengatakan, berdanalah dengan kebijaksanaan. Jangan menjadi orang bodoh baik hati. Itu bahasa Bante Utamo. Jangan jadi orang bodoh baik hati. Masalah bijaksana ini Kosugi, tidak ada rumusnya. Saya hanya bisa bahas yang agak banyak, lalu nanti disesuaikan dengan kasusnya. Begitu ya? Yang pertama, kita nggak bisa bilang, nggak usah bantu dia. Nggak usah kasih uang, nanti manja. Nggak bisa. Ada orang benar-benar begitu berat, kita nggak beneran ngasih dia uang, dia hancur. Betul ya? Anaknya bisa putus sekolah. Mungkin istrinya bisa pergi, cerai. Setelah itu Anda menyesal, misalkan dia adik Anda sendiri, sepupu paling dekat, sudah rusak. Rusak dalam artian misalkan anaknya meninggal, anaknya minggat, istrinya cerai, atau apapun itu. Anda baru datang, ini pakailah 30 juta. Masih bisa Bapak Ibu Saudara? Yang sakit mungkin sudah meninggal. Jadi Anda kalau berpikir, saya nggak pernah mau bantu orang pakai uang, memanjakan orang, nggak pas juga. Nggak selalu seperti itu. Ya, sebaliknya, kasih aja uang. Kasih aja uang. Obat merah menyembuhkan segala penyakit. Nah, gitu ya. Kasih aja uang. Salah juga. Dikasih, jadi manja, nggak mau kerja. Betul? Bagaimana kita mengaturnya ini? Itu kebijaksanaan.
Salah satu yang bisa saya bagi hari ini adalah, kalau Anda mau bantu siapapun, jangan dijadwalin. Itu titik. Jangan pernah bantu orang dengan uang yang dijadwalin. Dia akan manja. Kenapa? Anda kasih dia 5 juta sebulan, baru ngasih 3 bulan berturut-turut, otaknya sudah berpikir setahun 60 juta. Betul ya? Dia udah berani kredit barang. Padahal di tangan duitnya berapa? 15. Tapi dalam pikirannya apa? 60. Tiba-tiba dia kredit barang yang agak mahal. Anda datang ke rumahnya, loh, ini TV lu beli berapa? 12 juta pas diskon. Air purifier bagus, merek mahal. Air purifier berapa? 8 juta. Mahal sekali. Enggak, diskon. Harusnya 15 loh. Dapat diskon lebaran. Dalam hati kita berpikir, why chu pun bu yang air purifier. Ya. Betul ya, kadang bikin kesel ya. Rumah saya aja nggak pakai air purifier. Ya. Dia pakai air purifier 8 juta. 8 tambah 12 berapa? 20. Anda kasih berapa? Nah, kenapa dia jajan 20 juta? Karena otaknya berpikir duitnya ada 60 juta. Mau bantu orang, jangan jadwalin. Kasih 15 juta. Ini ya, kamu pakai dengan bijaksana. Saya nggak tahu lagi kapan bisa bantu kamu. Bilang gitu. Dia jagain uang itu. Dia pikir Anda cuma ngasih sekali. Tiba-tiba Anda pantau. Kalau ini keluarga sendiri ya, sepupu, adik, teman dekat terserah. Anda pantau. Oh, dia bikin bisnis. Oh, apa? Anaknya sudah mulai sekolah lagi. Oh, dia nggak jajan. Tiba-tiba Anda datang, tambahin lagi 4 juta. Lalu 2 bulan vakum, nggak ngasih apa-apa. Ngerti ya? Dia nggak bisa nebak. Anda kapan ngasihnya? Nggak ada. Oleh karena itu, kamu harus survive. Ibarat nelayan, kamu harus pergi mancing. Tapi kalau Anda kasih 5 juta sebulan, dia beli air purifier. Ya, itu kira-kira ya kok ya. Saya hanya bisa kasih contoh yang luas. Bijaksana itu kayak apa? Lanjut. Tapi Sang Buddha juga mengingatkan kita. Manggala Sutta. Ya, biasanya ada parita. Asewana cak balanang pandita nancak sewana. Jangan bergaul dengan orang jahat, bergaul dengan orang baik. Ya, jangan bergaul dengan orang bodoh, bergaul dengan orang bijaksana. Bala itu bodoh, pandita itu bijaksana, wise. Kenapa? Kadangkala saya dapat lagi masukan dari umat. Bante, saya selama ini mempraktikkan dharma. Saya sering membantu orang. Tapi Bante, beberapa kali saya sudah membantu, saya malah dimakan. Saya baik hati, kasih dia modal usaha, dia lariin uang saya. Dia malah nipu istri saya. Minta ditransfer padahal nggak perlu. Apa saja ceritanya. Sakit hati enggak Bapak Ibu? Lalu saya ditanyain begini, kalau begitu apa saya harus berhenti ya jadi orang baik? Nah coba, apa yang harus saya jawab sebagai biku? Orang sampai kapok berbuat baik, ya. Tapi itu karena apa? Harus ingat kalimat Bante Utamo. Jangan jadi orang bodoh baik hati. Jangan jadi orang bodoh baik hati. Mau membantu, pikirkan berulang-ulang. Yang tepat. Kalau nggak pinter mikirnya, cari teman Anda yang wise. Ya, Anda cari teman Anda yang udah umurnya 10 umur di atas kita, 20 umur di atas kita, memang terkenal bijaksana, bergaul sama dia. Lalu tanyain, ada kasus kayak begini-begini, kalau kamu mikirnya gimana ya? Kalau bisa teman Anda 2 atau 3 orang, tanyain. Ini gimana ya? Anda akan dapat jawaban yang sangat wise. Itu ilmunya ya. Ya, itu ilmunya. Tanya, konsultasi dengan yang wise. Baik. Kalau Anda sudah tahu orang itu jahat, Anda sudah tahu orang ini berkarakter licik dan suka curang, tapi Anda tetap mau mengucurkan bantuan besar, dan akhirnya dia tipu Anda, sebenarnya siapa yang salah? Ya, diri sendiri ikut bersalah. Kalau Anda tetap mau membantu, harus membantu dengan dicicil, harus dengan sangat berhati-hati. Manusia sangat sulit berubah.
Hafal kalimat saya ini. Manusia sangat sulit berubah. Yang masih anak muda, yang belum punya istri, apalagi belum punya pacar. Kalau yang udah punya pacar, tutup telinganya. Hafal kalimat ini. Manusia sangat sulit berubah. Ya, jangan karena suka sama dia banyak sekali sifat buruk. Sama orang tua aja dia buruk. Sama saudara kandung dia buruk. Anda siap-siaplah. Tapi karena cinta, Anda mengatakan apa? Enggak lah, nanti dia berubah. Ya, mudah-mudahan dia berubah. Ya, tapi kenyataannya manusia sangat sulit untuk berubah. Mumpung di wihara, nanyain semua yang sudah menikah. Suamimu berubah enggak? Mana ada berubah? Makin jadi lagi. Betul ya? Nah, tanya suami misalnya, istri berubah enggak? Enggak. Saya dulu waktu pacarannya, setiap saya salah saya diomelin setengah jam. Saya pikir dia belum dewasa, enggak apa-apa lah. Nanti udah nikah juga diomelin paling 10 menit. Sekarang 2 jam Bante. 2 jam. Makanya saya rajin ke wihara. Daripada saya pulang saya diomeli 2 jam, lebih baik saya diomeli Bante 2 jam. Nah, ya. Bercanda ya, jangan dianggap serius ya. Tapi saya hanya ingin tahu manusia sangat sulit untuk berubah. Lebih baik Anda dapat yang udah baik di awal. Dia akan berkembang lebih baik. Yang udah buruk di awal biasanya berkembang lebih buruk. Yang buruk bisa jadi baik? Bisa. Bisa. Tetap bisa. Ya, hanya usahanya lebih keras. Selamat berjuang. Ya. Ya, CC pertanyaannya ya. Terima kasih Bante. Sangat subjektif, semoga dapat gambaran. Ya. Silakan yang lain. Kita sampai jam berapa ini? Sampai puas ya? Silakan ya. Mandami Bante. Ya. Ya, perkenalkan Bante, nama saya Suka Bante. Suta. Suka Bante, Suka. Suka. Iya, yang ngundang yang saya. Yang Bante, betul Ya, Bante. baik. Saya pikir namanya Suta. Sudah mau saya tabis juga ini kalau Suka namanya. Silahkan. Ini pertanyaan dari saya ditanya Bante waktu teman saya ulang tahun. Jadi dia itu mantan Buddhis Bante. Jadi dia merasa kayak yang penting buat baik. Sekarang dia adalah agnostik Bante. Terus ada satu pertanyaan yang kebetulan waktu itu saya memang sulit untuk menjawabnya. Dia bertanya tentang sila kelima Bante. Yaitu aku bertekad ya untuk tidak mabuk. Pertanyaan dia adalah, kalau dia minum tapi dia nggak mabuk, itu melanggar gak? Itu pertama. Lalu yang kedua adalah, apa ruginya kalau misalkan dia minum untuk diri sendiri? Kan dia tidak melukai orang lain gitu. Dan at least katanya minum itu kan untuk merelaksasi diri dia gitu. Itu aja sih Bante. Terima kasih Bante. Iya. Saudara-saudari, agnostik itu artinya seperti hampir ateis, ya. Tapi saya jelaskan, kalau ateis itu dia yakin tidak ada yang namanya Tuhan, ya. Tidak ada yang namanya dewa, neraka, surga, dia nggak percaya, dia tolak. Kalau agnostik, dia nggak tahu, ya. Jadi kalau Anda tanya dia, Tuhan ada apa enggak? Enggak tahu. Dia jawabnya gitu. Saya tidak peduli. Tapi saya enggak bilang enggak ada. Itu agnostik. Ya. Jadi agnostik itu masih lebih lembut rasanya. Karena logika dia juga benar. Tuhan ada apa enggak? Saya enggak tahu. Saya enggak pernah ketemu. Ya. Tapi kalau ateis dia jawab, enggak percaya. Enggak ada itu. Enggak masuk akal. Ya. Agama Buddha hukum karma ada enggak? Enggak ada, enggak masuk akal, itu ateis. Agnostik enggak tahu. Karma benar apa enggak tahu, itu agnostik. Baik. Temannya saudara Suka agnostik, nanya saya, nanya Ko Suka ya. Boleh enggak minum? Saudara-saudari,
Ini saya harus jawab dengan hati-hati ya. Saya lihat sudah ada 2 HP yang merekam. Ya, nasib Anda di tangan saya. Ya. Nah, yang botolnya masih penuh, nasib Anda di tangan saya. Ya. Dengar baik-baik ya. Di antara para biku menjawab dengan jawaban yang berbeda-beda. Beda biku, beda jawaban. Ya. Jadi, ada biku yang menjawab, minum itu tidak boleh setetes pun. Ya, ada biku yang menjawab seperti itu. Tapi ada biku yang menjawab, minum boleh, tapi tidak sampai mabuk. Ya. Dan yang menjawab kedua jawaban ini, dua-duanya biku yang hebat. Yang menjawab minum boleh, tapi jangan mabuk, itu adalah Bante Damaudo Mahatera. Yang kalibernya sudah tidak perlu dipertanyakan. Seorang master suta tingkat dunia. Ya, ibarat Bante Panyawaronya Malaysia. Sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Dan sangat strict. Kalau Anda berpikir beliau jawab begini, beliaunya nggak strict. Enggak. Bante Damaudo itu sangat strict. Dipan beliau, tempat tidur beliau itu dari kayu, tidak ada kasurnya. Dan hanya sepas badan. Jadi kalau baru datang ke tempat beliau itu, para biku tidur bisa jatuh. Dipannya pas badan. Saya dulu saking kepengen latihan di tempat beliau, saya di Wat Bowen tidur itu di atas dipan kayu. Kasurnya saya keluarin. 2 minggu itu pinggangnya sakit. Anda boleh coba kalau tidak percaya. Setelah itu, papan kayu ini ternyata nyaman. Beneran. Nyaman. Ya, kayak spring bed terkenal. Ya. Anda mungkin ragu. Coba aja. 2 minggu, 3 minggu tidur di kayu. Setelah itu nyaman. Aneh. Kalau Anda tanya saya kenapa bisa nyaman, saya juga nggak tahu. Malahan terakhirnya nggak mau tidur di kasur. Siapa di sini yang tidur di atas papan kayu? Ah, nyaman nggak Bu? Ah, nyaman ya. Untung Ibu dukung saya. Waduh, sayang saya nggak ada hadiah ya. Waduh, biasanya ada apel, saya kasih apel ya. Ya, lanjut ya. Beliau mengatakan begini. Sila kelima itu adalah melatih diri agar tidak mabuk. Tapi dalam kehidupan sehari-hari umat Buddha, kadangkala bohwat, harus minum sedikit. Contohnya apa? Anda berbisnis dengan orang Tiongkok. Anda dikasih pegang satu tangan produk dia. Satu Indonesia, Anda satu tangan. Hebat enggak? Lalu dia tuangin Anda ciu. Nah, cobalah Anda nggak minum. Cobalah Anda nggak minum. Dia koyak kontraknya. Betul? Anda harus bagaimana? Ah, lim tampuk, eng siu peng iu. Gitu ya. Gara-gara saya ngomong begini direkam, dipotong TikTok lagi ya. Mampuslah saya ya. Ada gerakan minumnya lagi. Ya. Minum sedikit, eng siu peng iu. Eng siu itu apa bahasa Indonesianya? Menghargai. Ya. Di beberapa culture itu untuk menghargai persahabatan. Tapi saya pernah ceramah begini, saya ditegur umat. Ya, saya ditegur umat. Tapi kenyataannya, ada orang bekerja, ya bosnya meminta dia minum sedikit. Kadangkala sampai, lu lim tampuk pun bea, eng siwa gitu. Ya, sedikit aja kamu nggak bisa. Jadi problem besar. Baik, Anda silahkan mau ikut jawabannya siapa ya. Yang Bante setetes pun tidak boleh. Satu lagi yang untuk culture, penghargaan, gak apa-apa. Ya, Anda terserah Anda ikut siapa. Kalau Bante pribadi ikut siapa? Saya ikut Bante Damaudo Mahatera. Karena saya belajar dari beliau. Dan menurut saya jawaban beliau masih logis. Ya, karena Anda mungkin tidak pernah terperangkap di keadaan kalau nggak minum beneran nggak bisa. Beneran nggak bisa. Baik. Tapi yang menjadi problem adalah mabuk. Sekarang Sukha nanya saya, kalau mabuk kenapa, buruknya apa? Oh, buruk sekali. Anda cek nanti di Google. Ada nggak orang membunuh orang tanpa sadar karena mabuk? Cek, pasti ada. Ya,
Mohon maaf, bukan hanya membunuh, kejahatan lainnya. Nggak sanggup saya omongkan, ya. Anda paham sendiri. Ya. Begitu banyak kejahatan bisa terjadi kalau kita lost control. Bisa bunuh orang loh. Bangun-bangun ibu kandung kita sudah meninggal, coba. Duka atau suka? Duka yang sangat luar biasa. Aku salah garuka kama lagi. Ya. Jadi mabuk itu sangat berbahaya. Bahkan bukan hanya orang lain. Dia bisa bunuh dirinya sendiri karena mabuk. Karena dia sudah lost control. Lalu tidak hanya itu. Orang kalau sudah mabuk, dia bisa ceritain rahasia dia tanpa dia sadari. Bangun-bangun, hidupnya sudah hancur. Jadi kalau bertanya mabuk bisa, emang mabuk bahayanya apa? Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Oleh karena itu, mabuk itu sangat bodoh. Bodoh itu adalah kebalikan dari bijaksana. Ya, mau kesenangan singkat, hancurnya panjang. Kalau bijaksana, sulitnya singkat, manfaatnya panjang. Ini namanya bodoh. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, tolong ya, jangan mau mabuk. Jangan mau mabuk. Kalau Bapak Ibu yang sanggup untuk berpikir, saya minum sedikit pun nggak mau, Bante. 2 jempol. Betul ya? Saya kasih 2 jempol. Anda silakan pilih versi yang Anda mau. Saya kasih 2 jempol. Yang bohwat, I eng siu peng iu. Nah, Anda pakai ceramahnya Bante Damaudo. Ya, itu yang terbaik yang bisa saya sampaikan. Kalau kerugian yang lain, Bante, liver bisa rusak. Ya, sirosis hati. Saya dulu punya teman. Aduh, ini direkam lagi ya. Nggak apa-apalah, udah lama nggak ketemu ya. Saya dulu punya teman, seneng banget minum. Ayahnya sendiri meninggal karena sirosis hati, tapi tetap tidak mau bertobat. Anda tahu, pulang dari klub itu jam 4 pagi, jam 4.30 barangkali. Dalam keadaan mabuk dia bawa motor. Itu bodohnya double. Mabuk itu kebodohan. Sudah mabuk bawa kendaraan, kebodohan. Ya, kebodohannya double. Anda tahu apa yang terjadi? Dia naik motor begitu pedenya sambil mabuk, loncat ke Sungai Sampali. Anda yang pernah ke Medan mungkin tahu Sungai Sampali. Buar masuk sama motornya. Masuk ke sungai Bapak Ibu Saudara. Ya, hebatnya tidak meninggal. Nah, masuk ke sungai dia tidak meninggal. Itu hebatnya. Tapi saya lebih kagum lagi. Lebih hebatnya lagi apa? Setelah itu masih mabuk lagi. Nah, itulah manusia. Aneh banget. Bandelnya minta ampun ya. Ya, terima kasih banyak pertanyaan Saudara Suka. Ya, jawabannya mabuk itu sangat banyak bahaya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ada yang nggak puas silakan direspon. Kalau tanya saya boleh minum, saya ulang lagi dari awal. Ya. Betul ya? Boleh minum, Bante. Saya harus ulang lagi dari awal. Karena tidak semua jawaban boleh dijawab secara langsung. Nah, ngerti ya? Nah, tidak semua jawaban bisa dijawab secara langsung. Nah, itulah jawaban terbaik ya. Cie-cie ya. Silahkan yang lain. Ya, silahkan. Nama budaya Bante, saya Paramita. Kebetulan saya juga ada pertanyaan dari teman saya yang non-Buddhis Bante. Jadi pertanyaan beliau begini, ada 2 Bante. Di agama Buddha itu kan ada alam hewan ya Bante. Nah, pertanyaan dia, apakah yang terlahir di alam hewan itu bisa mencapai penerangan sempurna? Saya takut salah menjawab sih Bante, jadi saya butuh insight juga dari Bante kan. Yang kedua itu, jika memang tidak bisa, bagaimana supaya yang di alam hewan ini bisa setidaknya terlahir di alam yang tinggi, mungkin di alam manusia, supaya dia bisa mencapai penerangan sempurna gitu Bante. Terima kasih. Ya, terima kasih ya, Saudari Paramita. Nah, jawabannya hewan tidak bisa mencapai kesucian di alam binatang. Ya, itu jawaban terbaik sesuai Sutta. Tapi kalau nanti jawabannya tidak dari Sutta, barangkali kita bisa menemukan cerita binatang yang bijaksana. Tapi itu tidak dari Sutta. Apa bedanya? Agama Buddha itu sudah 2600 tahun.
Kita harus mengerti bahwa banyak sekali cerita tambahan itu bukan dari Sang Buddha. Ya, dalam artian setelah Sang Buddha wafat, muncul legenda-legenda India, muncul kitab-kitab baru, ya, dan itu mengubah ajaran Buddha. Tapi orang juga menganggap itu adalah ajaran Buddha. Padahal yang Buddha ajarkan cuma segini, ibaratnya begitu. Anda tahu Te Ching, tahu Te Ching, kitab Taoisme. Saudara-saudari tahu nggak penemu Tao itu siapa? Lao Tzu, anak tua. Ya, Lao Tzu itu nama beliau. Beliau hanya nulis satu kitab, namanya Tao Te Ching. Kitabnya Anda bisa cari di Gramedia. Ya, kitabnya cuma setipis ini. Buku tulis biasa, buku tulis kecil, ya. Ini ukuran apa? A5 ya. Ukuran lebih kurang A5, setipis ini. Mungkin cuma 90, 80 halaman mungkin. Itulah kitab Tao Te Ching. Tapi setelah beliau meninggal, Anda pergi ke perpustakaan agama Tao. Satu perpustakaan bukunya. Ngerti? Sama seperti agama Buddha. Yang Sang Buddha turunkan ajarannya, kalau dikitabkan itu cuma segini. Tapi kitab terus bertambah. Buktinya apa Bante kitab terus bertambah? Buktinya apa? Sederhana sekali. Apa bedanya Theravada dengan Mahayana? Apa beda Mahayana dengan Tantrayana? Buku yang dibaca. Tanda tanyanya adalah, kok yang dibaca bisa berbeda? Kan gurunya sama. Logis? Itu karena ada buku tambahan, ya. Oleh karena itu, kalau dari kitab yang memang diajarkan Sang Buddha, binatang itu tidak bisa mencapai kesucian. Ya. Tapi kalau Anda dengar ada binatang mencapai kesucian, Anda cek. Biasanya itu kitab tafsir. Ya, biasanya itu kitab tafsir. Di Theravada namanya Atakatah. Kitab tafsir ditafsirkan lagi, namanya Tika. Yang sudah kitab tafsir ditafsirkan namanya Tika, ditafsirkan lagi, namanya Anutika. Ya, jadi saya tidak tahu buku di level apa yang dibaca. Lanjut. Jadi kita sudah fix jawabannya. Binatang tidak bisa mencapai kesucian. Kalau tidak percaya, ambil dogi satu ekor yang IQ-nya paling tinggi. Cari dogi yang IQ-nya paling tinggi. Ya. Apa Bante dogi yang IQ-nya tinggi? Poodle IQ-nya cukup tinggi. Ya. Australian Shepherd IQ-nya cukup tinggi. Ya. Husky banyak drama ya. IQ-nya tidak terlalu tinggi. Nangis-nangis saja dia. Ya. Anjing itu sifatnya banyak. Ya. Saya sangat suka anjing ketika masih jadi umat. Nah. Anda cari dogi yang IQ-nya tinggi. Jelaskan Dharma ke dia. Nggak ngerti dia. Ya, nggak ngerti. Lalu kalau Anda berpikir, Bante, anjing saya itu kalau saya kasih tahu dia ngerti kok. Enggak. Dia itu baca body language Anda. Dia sudah bisa nangkap feeling Anda. Nggak percaya? Nggak percaya saya tantangin. Dia paling suka makan apa? Nugget Bante. Oke. Anda taruh nugget di tempat yang tersembunyi. Terus kasih tahu dia. Wah mau kasih lu nugget loh. 10 potong. Tapi di rumah tetangga itu nomor 17. Lu datang aja ke rumah dia. Nuggetnya ada di sana. Saya jamin dia nggak ke sana. Nggak mungkin dia nggak mau nugget kan? Nah, tapi saya agak kasihan kalau saya ngomong begini ke Anda. Karena ada orang yang saking sayang sama doginya. Dia bilang apa? Dogi saya bisa ngerti saya Bante. Saya juga penyayang anjing. Ya, bukan mau merusak keyakinan Anda. Tapi dogi Anda tidak pernah mengerti Anda. Dia ngerti sedikit body language kita. Dia ngerti sedikit bahasa kita. Dia ngerti sedikit feeling kita. Yang dia bisa ngerti perkata. Perkata bisa. Ya, kalau Anda ngajari dia, ini, contoh ini. Tisu. Ini tisu, dia mungkin masih bisa dapat ngerti ini tisu. Ya. Saya pernah baca penelitian, kalau tidak salah anjing bisa dapat sekitar 40-50 kosakata benda. Ya, dia bisa ngerti. Ya, kalau dia suka nugget, Anda bisa coba tes dia. Pisang, dia diam. Apel, keju, nugget, bangun dia ya.
Dia tahu perkata. Nomor 2. Tapi bagaimana Bante agar para binatang tiraksana bisa mencapai tingkat kesucian? Rumusnya sama kok. Mereka harus menunggu karma buruknya habis. Ya, menunggu karma buruknya habis, lahir lagi. Setelah lahir, berjuang belajar dharma. Yang mana sungguh sangat sulit. 1, sungguh sulit terlahir sebagai manusia. Yang kedua, sulit pula mempertahankannya. Yang ketiga, sungguh sulit kehidupan manusia. Yang keempat, sulit pula bertemu dengan dharma. Selanjutnya, sulit pula mempraktekkannya. Ya, jadi dia harus melewati level-level sulit yang begitu banyak. Lalu, Anda yang sudah melewati itu semua, nasib Anda ada di tangan Anda. Ngerti maksudnya ya? Kita nggak sadar loh, kita bisa duduk di sini, kita sudah melewati berapa banyak kesulitan ya. Ya, jadi daripada kita khawatir dogi yang ada di rumah, Anda yang sudah dekat sekali dengan pencapaian kesucian, Anda harus berjuang. Ya. Ada salah satu video Bante Damadiro, beliau mengatakan Sotapanna itu tidak sulit. Ya, jadi mohon Bapak Ibu Saudara berjuang mencapai Sotapanna. Beliaunya mengatakan Sotapanna itu tidak sulit. Biasanya saya kasih pelajaran namanya 10 samyojana. Di sana saya bahas bagaimana mencapai Sotapanna. Ya, 10 samyojana. Anumodana pertanyaannya. Terjawab semua? Ya, sia-sia ya, sama-sama. Silahkan, Ci. Namo Buddhaya Bante. Nah, Namo Buddhaya. tentang binatang lanjut ya. Nah, ini 20-an tahun yang lalu saya pernah miara 2 ekor kura-kura matahari. Sangat kecil, paling segini ya. Nah, saya masih jauh dari Buddhism dulu. Berapa tahun yang lalu? 20-an tahun yang lalu. 20 tahunan. Iya. Oke. Itu 2 ekor kura-kura kecil. Saya tuh penyayang binatang tuh memang sayang banget. Semua binatang saya sayang. Jadi saya tiap hari tuh kasih dia makan buah-buahan. Suatu hari saya tuh nggak sadar, saya tuh belum belajar Buddhism ya, nggak tahu tentang metta juga. Tapi saya lagi kasih dia makan, tiba-tiba timbul dari dada saya metta yang luar biasa, udah tak terbatas. Setelah Buddhism, masuk Buddhism saya baru sadar, oh itu metta yang terpancar. Nah, waktu saya metta tuh keluar ya, cinta kasih yang luar biasa kepada 2 ekor kura-kura. Tiap hari kan saya kasih makan buah, ya dia manjang makan, kecil, kepalanya kecil banget. Saat saya metanya memancar, itu 2 ekor berhenti makan, 2 ekor kepalanya memanjang dan mulutnya sangat lebar. Pertama kali saya melihat kura-kura punya mulut yang sangat lebar, benar-benar. Dan dua-dua menatap ke saya dan mulutnya buka dan dia bersuara yang luar biasa kencang. Seakan-akan dia mengajak saya bicara. Nah itu tadi kan Bante bilang binatang nggak bisa mencapai pencerahan. Tapi saat saya metta terpancar itu 2 ekor kura-kura seakan-akan membalas. Berarti dia kesadarannya gimana tuh Bante? Kalau kesadarannya tinggi berarti dia bisa mencapai pencerahan dong Bante. Iya, jawaban terbaik yang bisa saya berikan, mereka merasakan metta dari ibu. Ya, bahkan gajah yang mau menabrak Sang Buddha dilepas oleh Dewa Data itu berhenti di depan Sang Buddha karena metta Sang Buddha. Jadi binatang itu sangat peka dengan feeling. Ya, tetapi binatang tidak pernah di level bisa memahami dharma sampai mencapai kesucian. Saya tahu ini jawaban yang tidak memuaskan ya, tapi fakta adalah kebijaksanaan. Saya selalu berprinsip fakta adalah kebijaksanaan. Ya, jadi kalau binatang bisa mencapai kesucian, pasti terekam di dalam sutta. Sang Buddha memberikan khotbah yang cukup sering kepada para hewan. Karena Sang Buddha sangat rajin. Ya, tetapi tidak. Sang Buddha kasih jadwal itu manusia dan dewa. Ya, Sang Buddha sangat rajin. 1 orang aja berpotensi beliau akan ajarkan dharma. Ya, tetapi kenyataannya dalam jadwal beliau tidak ada sesi untuk hewan. Ya, Ibu mau merespon apa boleh?
kasih. Dan 2 ekor kura-kura itu setelah 2 minggu atau 3 minggu kemudian, dua-duanya digerogotin tikus. Digerogotin tikus. Dia kan cangkangnya gede kan, cangkangnya kan keras kan. Digerogotin sampai jadi daging-daging kelihatan. Aduh, bayangin betapa sakitnya. Tapi ya saya nggak bisa berbuat apa-apa. Terlalu kecil juga nggak bisa dibawa ke dokter. Ya mau tak mau, ya tunggu dia mati aja gitu. Dan saya juga belum bisa baca Parita. Nah, makasih Bante. Ya, tidak apa-apa ya. Itu Iya. memang keadaan mereka lahir di alam menderita. Kita memang sangat sayang sama binatang ya. Mereka lucu, bisa jinak ya. Tetapi mereka terlahir di sana juga karena ada hal buruk yang mereka lakukan dulunya. Kita hanya bisa berharap semoga itu kelahiran yang terakhir dia menjadi kura-kura. Ya, Baik, semoga Bante. itu kelahiran terakhir dia sebagai kura-kura. Ya, saya punya sedikit keyakinan. Ya, tidak ada di suta, tapi saya punya sedikit keyakinan para binatang itu yang bisa menjadi hewan peliharaan manusia, disayang oleh manusia. Saya berpikir bahwa karma buruk mereka di alam binatang itu sudah mulai menipis. Karena kalau dia tinggal di alam liar itu kan setiap detiknya bahaya. Dia bisa dimakan setiap detiknya. Betul ya? Tapi dia bisa disayang, makanannya enak ya. Ada dogi yang tidurnya ber-AC gitu. Musang kadang tidurnya ber-AC. Ya itu sedikit pertanda karma buruk di alam binatang dia itu sudah sangat sedikit. Ya, jadi sedikit keyakinan saya, barangkali makhluk-makhluk yang sudah jadi hewan peliharaan itu jauh lebih berpotensi naik ke alam selanjutnya, naik ke tingkat yang lebih tinggi. Ya. Begitu, Bante, Bu. lanjut lagi Bante tentang binatang. Ya. Anak saya sekarang kan miara seekor anjing kecil sangat lucu. Dia sampai tidur juga bareng anjingnya. Jadi kan di dalam ajaran Buddha kan menjelang ajal, jantung sudah berhenti, otak kan belum berhenti. Otak kan masih berpikir, apa semua karma keluar. Jadi seseorang yang sangat mencintai anjingnya, dia meninggal, misalnya seseorang yang sangat mencintai anjingnya luar biasa. Waktu dia mau meninggal, otaknya cuma mikirin anjingnya terus. Apakah dia akan terlahir menjadi anjing nggak, Bante? Tidak. Walaupun dia mikirin anjing itu terus. Enggak. Tidak ada teori seperti itu. Aman. Ya. Karena setiap orang itu, orang pada umumnya sebelum meninggal dia punya kecintaannya masing-masing. Ya, ada yang sangat cinta anaknya, ada yang sangat cinta rumahnya, ada yang cinta hobinya, hewan peliharaannya, komunitasnya, itu enggak apa-apa. Ya, kita akan terlahir kembali sesuai dana sila kita. Kebajikan, merawat sila atau tidak. Di dalam suta, yang bisa terakhir sebagai anjing itu kalau dia praktek seperti anjing. Jadi ada orang praktek persis seperti anjing di zaman Sang Buddha. Namanya Pertapa Sunakha. Nah, jadi setelah Sang Buddha lihat, dia Pertapa Sunakha ini datang ke Sang Buddha lalu nanya, kemana saya akan terlahirkan Sang Buddha? Sang Buddha jawab, setelah kelahiran ini, setelah kehidupan ini, engkau akan jatuh ke alam neraka. Sampai Sang Buddha seperti itu. Tapi apabila engkau masih memiliki karma baik yang cukup, engkau bisa lahir sebagai seekor anjing. Nah, dia menangis sedemikian rupa. Ya, dia punya teman satu lagi praktek seperti sapi. Jadi mereka manusia. Beneran kayak anjing, nggak pakai pakaian juga, satu lagi beneran kayak sapi. Ya, lalu Sang Buddha memberitahu mereka berdua, kelak mereka berdua akan lahir di alam neraka. Tapi kalau masih ada kebajikan lampau, mentok-mentok yang satu lahir jadi anjing, satu lahir jadi sapi. Lalu keduanya nangis bersama. Ya, tapi tetap tidak mau berubah. Itulah pandangan saking kuatnya. Tetap seperti itu. Dia saking mencintai pandangannya. Ya, saya juga ketemu orang-orang yang bukan Buddhis, sudah belajar Buddhis, dia jawab saya, Bante, Buddhis paling masuk akal. Tapi dia tetap tidak bisa berpindah menjadi Buddhis. Aneh ya? Ya, itulah saking kuatnya keyakinan dia yang sudah terbentuk. Ya.
Jadi kalau hanya rasa sayang terhadap anjing, enggak akan masalah. Karena yang menentukan kelahiran kita adalah kualitas dana, kualitas sila, kualitas panya. Gitu. Begitu ya Bante. Makasih Ya. Bante. Sama-sama ya. Saya tahu jawabannya belum bulat banget, tapi nggak mau saya bahas. Kalau saya bahas 1 jam. Ya, itu nanti saya tahu ada yang sudah mikir nih. Bagaimana dengan pikiran terakhir sebelum meninggal, Bante? Saya tahu apa yang Anda pikirkan ya. Nggak ada waktu, skip ya. Cici silakan. Oh, dikasih kopi biar lembut. Ya, sadu-sadu. Ya, sehat selalu, bahagia selalu. Silakan. Ya, Wandami Bante, Ya. perkenalkan saya Agustini, saya dari Jakarta. Agustini. Agustini. Ya. Bante, saya ingin bertanya, tadi ketika Bante mengatakan tentang perumpamaan pembalap dan mekanik itu, saya teringat pada kata-kata Buddha, kalau saya tidak salah ingat adalah bahwa ajaran itu seperti rakit. Perumpamaan seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah dari yang saya rasakan sendiri dan saya amati, terkadang sebagai umat Buddha itu bisa salah fokus, Bante. Maksudnya salah fokus pada rakitnya. Jadi tidak pada tujuannya seperti itu. Jadi yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah bagaimana supaya kita tidak salah fokus begitu untuk tetap pada tujuannya dan bukan pada rakitnya. Yang kedua, dalam sutta tersebut. Satu dulu, oh, ya, baik, karena Bante. sulit. Ya. Baik, Bante. Satu dulu, baru nanti lanjut nomor Baik, 2. Bante. Ya. Habis minum kopi, otaknya makin kinclong nanti ya. Tapi kopi itu untuk bereaksi 1/2 jam. Jadi 1/2 jam lagi saya baru jawab ya. Baik, pertanyaan yang sangat bagus, sangat bagus. Yang pertama, Sang Buddha mengatakan, lihatlah Dharma seperti rakit yang digunakan untuk menyeberangi sungai. Tapi apakah ada, Bante, orang yang tidak seperti itu? Nah, jawabannya ada. Maksudnya apa? Kalau Dharma sebagai rakit, setelah menyeberang rakitnya ditinggal. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Dharma sebagai rakit, tujuan rakit apa? Menyeberang. Rakit itu bukan barang koleksi, betul? Jadi kalau rakit itu lecet, marah enggak? Ya biar aja. Ngerti ya? Rakit itu lecet, ya apa boleh buat. Rakit memang bisa lecet, karena rakit digunakan untuk menyeberang. Sekarang rakit itu adalah Dharma. Menyeberangnya apa? Kalau rakit itu Dharma, menyeberangnya adalah mengurangi dosa, loba, moha. Setuju? Ya, semua praktek Dharma itu mengurangi dosa, loba, moha. Kalau rakit menyeberang, tiba di pantai seberang. Menyeberangnya adalah mengurangi dosa, loba, moha. Oke? Tibanya adalah lenyap dosa, loba, moha. Jadi menyeberang ini adalah prosesnya. 1/2 jalan namanya sakadagami. 3/4 jalan namanya anagami. Tiba namanya arahat. Baik.
Kalau rakit itu untuk menyeberang, dharma adalah untuk mengurangi dosa loba moha. Sejauh ini setuju? Lumayan ya, lumayan setuju. Baik. Ada orang yang keliru. Malahan karena dharma dia marah. Ya. Malahan karena dharma dia jadi serakah. Malahan karena dharma dia jadi sombong. Contoh, ya. Anak-anak ribut enggak apa-apa, ya. Namanya adik-adik. Bapak Ibu jangan fokus. Anak-anak biar aja, enggak apa-apa. Saya tidak pernah terganggu suara anak-anak, ya. Mereka mau datang ke wihara aja kita udah happy, ya. Ya, enggak apa-apa. Kadang-kadang adik-adik itu bosan juga. Lanjut ya. Contoh. Sang Buddha meminta saudara-saudari semua, bisa, lewat sini juga boleh. Sang Buddha meminta kita menurunkan kemarahan. Betul? Betul. Tapi kalau kadang demi membela dharma seseorang menjadi marah, salah jalan enggak? Itu ketika dia tidak menggunakan dharma sebagai rakit. Ngerti maksudnya ya? Nah, lanjut. Dharma untuk ngurangin keserakahan. Kadang-kadang orang karena dharma jadi serakah. Contohnya apa? Bante, saya stres. Kenapa stres? Umat Buddha jumlahnya terus menurun. Saya sampai susah makan, Bante. Wihara sekarang sepi. Dharma itu kan supaya nggak stres. Ini orang karena dharma jadi stres. Kalau jawaban saya apa? Ya biar aja sepi. Yang penting serius dengerinnya. Betul nggak? Kalau yang datang cuma 6, tapi dengerinnya sepenuh hati begini. Seneng nggak yang ngajar? Saya seneng kok. Ya daripada 25 orang tapi nggak denger. Liatin saya sih liatin, tapi pikirannya besok masak apa ya? Nanti pulang mau nonton apa ya? Nanti ngomong kok nggak selesai-selesai ya. Saya mengajar Bapak Ibu seminggu 4-5 kali. Jadi saya liatin Bapak Ibu begini, Anda dengar nggak dengar ketahuan. Ya, ketahuan karena saya sudah sangat sering mengajar, lebih kurang begitu ya. Nomor 2, malah karena dharma dia jadi serakah. Serakah kawannya gelisah. Lanjut, ada enggak setelah dharmanya tinggi sombongnya minta ampun ada? Ada juga. Itu yang keliru. Ya, tidak menggunakan dharma seperti halnya rakit. Lebih parah lagi, ada yang rakitnya dia gendong. Bukan untuk menyeberang, rakitnya dia gendong. Kalau rakitnya dia gendong, apa maksudnya? Karena dharma hidupnya jadi susah. Ya. Contoh bagaimana maksudnya? Ribut terus di rumah. Kenapa? Nggak ngurusin rumah. Ngurusin wihara tok. Itu juga keliru. Anda baca Anggutara Nikaya. Sang Buddha meletakkan berdana ke para biku, berdana ke kami para biku, urutan 11. Urutan 1, 2, 3, 4, 5 itu apa? Saya nggak hafal persisnya. Tapi urutan pertama, istri dan anak. Kalau yang laki-laki. Ya, berarti kalau yang perempuan, suami dan anak. Itu number 1. Nomor 2-nya apa? Orang tua. Ke orang tua nomor 2, Bante. Mungkin karena zaman itu orang tua banyak anak. Di nomor 2 kan aja hidup. Ngerti ya? Di nomor 2 kan aja hidup sudah layak. Lalu nomor 3 apa? Yang deket-deket semua. Ya, saudara dekat. Bahkan yang nomor 4 atau nomor 5 itu adalah pembantu di rumah. Sang Buddha itu sangat bijaksana. Orang yang deket dijaga dulu. Baru saudara, baru teman. Ya, teman baik, saudara jauh, teman jauh, dan yang lainnya. Kami biku urutan 11. Kalau Anda merasa dekat dengan Bante Damadiro, merasa dekat dengan saya, paling mentok saya naik level jadi teman baik. Betul ya? Jadi Kalyanamita itu udah paling mentok. Ya,
Nggak bisa lebih dari itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang dijaga siapa dulu? Keluarga. Ya, yang dijaga keluarga dulu. Ya, masak yang enak, orang tua dulu. Ya, kalau rumahnya nggak jauh, anterin. Ya, masak yang enak, suami. Setiap hari masak yang enak, makanan favorit Bante A, Bante B. Amsyong suaminya. Ya, ya, Bante urutan 11. Baik. Lanjut. Belum bosan ya? Baik. Ini agak tinggi ya. Siap-siap ya. Mau minum kopi dulu enggak? Harus bisa membedakan Buddhism sebagai agama dan Buddhism sebagai spiritualisme. Nah, ini dalam ini. Ya. Buddhism as a religion and Buddhism as spiritualism. Spiritualisme. Apa bedanya? Kalau kita bercerita agama Buddha sebagai agama, ya, maka kita akan bercerita apa? 1, organisasi. 2, budgeting. Nggak ada budget, nggak bisa ini AC pakai uang listrik ini. Betul nggak? Ya, budgeting. Kita cerita apa? Manajemen. Kita cerita apa? Hierarki. Kita cerita apa? Jumlah angka. Umat ada berapa? Beberapa wihara ada absennya. Betul? Ya, itu masalah sebagai agama. Kenyataannya, ketika Sang Buddha masih hidup, beliau hanya fokus satu hal. Spiritualisme. Yang fokus ke bidang agama adalah murid-murid beliau setelah beliau wafat. Ya, yaitu Bapak Ibu Saudara semua yang jadi pengurus wihara, yang pakai ini baju patria ya. Nah, yang pakai baju patria ini muncul setelah Sang Buddha wafat. Betul ya? Jadi volunteer patria bisa stres enggak? Bisa stres juga. Kadang proyek besar itu stres. Bisa berantem juga kadang. Betul ya? Lalu orang berpikir, belajar agama Buddha malah jadi berantem. Enggak. Kita harus bisa membedakan sebagai religion sama sebagai spiritualisme. Kalau udah ngurus ITC, acara 2,5 M, 3 M, nggak mungkin lah nggak ada konflik. Betul ya? Si A maunya gudeg, si B maunya Kentucky. Ya udah. Konflik. Tapi itu bukan salah Buddhisme. Ya, itu adalah proses dari berorganisasi. Wajar terjadi. Konflik itu untuk apa? Untuk nyocokin ide. Nah, yang perlu kita sadari adalah selesai konflik harus ada solusi. Kalau bisa jangan konflik. Kalau bisa jangan konflik. Tapi kalau sampai konflik pun harus selesai dengan solusi. Setelah itu berdamai. Setelah itu mendewasakan diri. Setelah itu jangan sering konflik. Begitu ya? Kalau spiritualisme Bante, cuma 7. Nggak ada cerita lain. Ya, cuma 7. Apa yang 7 Bante? Adosa, aloba, amoha. Tidak marah, tidak serakah, tidak sombong. Kita tes ya. Untuk apa berdana? Latihan supaya tidak gampang serakah. Itu yang benar. Ada yang nggak benar juga. Supaya bisnis makin lancar, Bante. Nah, itu berdana tapi masih ada serakahnya. Not bad lah untuk pemula ya. Nggak apa-apa lah. Berdana di tahap awal supaya ngasih 100.000 ngarapnya 1 M. Ya kan begitu ya. Beli capcay kasih Bante. Bante ini capcay Bante. Restorannya best punya. Doakan ya Bante bisnis saya jadi 3 cabang. Gitu. 100.000 ganti 1 M. Nah biku juga nggak apa-apa. Ya semoga sukses ya. Semoga lancar. Ada nggak keserakahan di balik berdana itu? Nggak sadar ya? Tapi nggak apa-apa. Tahap awal nggak apa-apa. Harus dipuji. Ini ceramah Bante Damadiro di Perbaungan. Mungkin 2 tahun yang lalu. Orang berdana. Alasannya baik. Alasannya belum sempurna. Harus dipuji. Betul?
nanti kan dia sering datang ke wihara, berkembang. Nah, yang sudah spiritualnya tinggi, ketika dia berdana, Anda tanyain, kamu berdana untuk apa? Latihan ngurangi keserakahan. Itu aja belum tentu 100%. Manusia itu belum tentu 100%. Saya belajar latihan ngurangi keserakahan. Dalam hati kecil keluar bisik-bisik. Supaya semoga toko jadi 5 cabang. Ya, tapi not bad ya. 70% ngurangi kemelekatan, 30% supaya ada karma baik. Semoga anak saya aman-aman kuliah di luar negeri. Betul? Manusiawi enggak apa-apa. Berproses, berproses, berproses. Adosa, aloba, amoha. Semua 5 sila, dana, dengar dharma, meditasi, adosa, aloba, amoha. Tambah 4 lagi. Meta, karuna, mudita, upeka. Selesai. Jadi kalau ada yang nanya saudara-saudari, spiritualisme itu apa sih? Jawabnya itu. Adosa, aloba, amoha. Meta, karuna, mudita, upeka. Kita buktiin. Orang yang dianggap suci oleh semua orang. Satu negara nganggap ini orang suci. Begitu dia merendahkan seseorang, gak ada yang mau nganggap dia orang suci. Betul? Kasih contoh yang lain. Ada satu orang, semua orang menganggap dia orang suci. Semua orang, termasuk kita. Misalkan ya. Lalu satu ketika dia datang, kita cuma nanyain begini. Hari ini nginap apa enggak ya? Langsung dia banting, ini vas bunga dia banting, ya Allah dia banting. Saya baru datang, nanya saya kapan pulang? Nanya saya nginap apa enggak? Mau ngusir saya ya? Duar, barang dibanting-banting semua. Anda masih mau nganggap dia orang suci? Anda lihat sendiri. Suci itu tidak bisa dihadiahkan. Ya, suci itu adalah hasil latihan. Spiritualisme itu bahasa universalnya hanya 7. Adosa, aloba, amoha. Meta, karuna, mudita, upeka. Kalau mau dikurangi boleh. 3 tok. Adosa, aloba, amoha. Apa itu adosa, aloba, amoha? Nibbana. Habis. Ya. Itu jawabannya ya. Panjang banget ya. Dapat enggak kesimpulannya? Dapat Bante. Ya. Masih boleh yang kedua Bante? Boleh. Yang kedua sambungannya Bante. Ya. Kan kalau kata Buddha pada akhirnya rakit itu harus ditinggalkan. Ya. Jadi kapan yang disebut rakit itu harus ditinggalkan Bante? Pencapaian nibbana. Oh, pencapaian nibbana. Ya. Pencapaian nibbana. Ya. Ini sangat teknis. Tetapi semua yang adanya itu adalah bagian dari consciousness. Tapi ini teknis sekali ya. Saya hanya kasih sedikit, sisanya nanya Bante Damadiro. Ya, ini teknis sekali ya. Kalau terlalu mendalam, saya kesulitan juga menjawab. Nya itu artinya berhubungan dengan sesuatu yang kita ketahui. Sanya, winyana, ya. Yang ada nya, panya, ya, sesuatu yang kita ketahui. Ketika seseorang mencapai nibbana, bahkan kesadaran itu lenyap dalam dirinya. Ya. Jadi ketika seseorang mencapai nibbana, tidak ada winyana di dalam nibbana. Ya, jadi itu teknis yang sangat tinggi, tidak bisa dibayangkan. Kita hanya bisa belajar teorinya, tapi kita nanti benar-benar mengerti kalau kita mencapai nibbana. Ya, jadi ketika kita mencapai nibbana, ibarat kata kita meninggalkan semuanya. Begitu ya. Baik Bante, Anumoda.